يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini alhamdulillah kami keluarga besar Tim Islam Itu Indah mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Masya Allah ya. Kalau ngomongin masalah kemerdekaan, pernah nggak jamaah yang di rumah merasa capek? Capek setiap hari kerja, penghasilannya cuma pas-pasan, hutang banyak, dapat gaji nutupin hutang. Bayar, lewat, numpang lewat doang. Dan hari ini kita harus belajar bagaimana caranya kita merdeka dari hutang. Dengan membahas tentang tema Merdeka dari Hutang. Merdeka, merdeka, merdeka. Semangat banget. Iya, semangat dong. Kenapa semangat? Kenapa sebanyak? Ya semangat. Kenapa bisa semangat? Ya semangat dong, kan kemerdekaan. Memang banyak utang. Ya, pokoknya harus begitu ya. Wah, terima kasih banyak buat guru-guru kita yang hadir. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Irwan, dan juga Ustadz Syam. Boleh silakan duduk. Kita mengisi kemerdekaan. Ya, silakan duduk dulu Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana kita ngobrol-ngobrol ya. Baik. Kita tuh pasti yang namanya manusia itu pengen banget ya namanya merdeka dari namanya hutang. Merdeka Tapi dari hutang. dari zaman perkembangan yang teknologinya luar biasa makin canggih, kita tuh jadi gampang minjem duit. Ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Wah, tertarik juga ya. Lumayan juga nih kalau minjem gitu ya. Tapi gimana dalam Islam nih? Bisa nggak sih kita ngutang di aplikasi? Kan biasanya kalau lihat aplikasi itu kan ada bunganya takutnya. Nah, ini mau izin menjelasannya. Silakan Ustadz Maulana, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Mari kita semua sama-sama memuji, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini di usia ke-77 tahun NKRI harga mati. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita harus merdeka, merdeka, dan merdeka. Merdeka dari utang. Karena siapa yang berutang, hina di siang hari, gelisah di malam hari. Berarti tidak ada ketenangan. Bagaikan orang terpenjara, orang terbelenggu, tidak ada kemerdekaan. Terima kasih banyak kepada tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema keseharian. Karena tema keseharian ini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, pasti tidak lepas dari yang namanya hutang. Dan bagus sekali Mas Fadli, kekinian banget pertanyaannya, karena berbicara tentang hutang secara aplikasi. Betul. Nah, dalam hal ini kita harus sikapi bagaimana dengan utang lewat aplikasi. Sebenarnya tidak ada masalah, sah-sah aja. Sah-sah aja orang berutang lewat aplikasi. Dulu orang berutang lewat telepon. Assalamualaikum, berutang dulu ya. Iya, transfer ya. Iya, gitu. Pengalaman ya? Itu sering. dimintain. Iya. Kalau saya berkata harap, gimana dengan orang berutang lewat telepon karena dia Betul. tidak bisa mendatangi atau jaraknya jauh, maka tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting betul tadi kata Mas Fadli, biasanya kalau utang aplikasi itu ada unsur bunganya. Dalam unsur bunganya inilah, tambahannya inilah yang menyebabkan biasanya aplikasi itu sangat dilarang. Kenapa? Karena adanya bunga di dalamnya. Dan harus kita tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini ada di masyarakat.
maka pintar-pintarnya kita bagaimana bisa saling membantu. Karena mohon maaf, bagaimana dengan aduh ya Allah, tidak enak. Karena yang tadi yang mengutangi kan memberikan apa tadi? Memberikan tambahan atau riba. Kadang-kala juga yang diutangi itu yang bermasalah. Kebanyakan sih begitu. Dia kabur. Iya, banyak gitu. Maka ini pun jadi haram karena dia berhutang tidak ada niat untuk membayar. Maka barang siapa yang berhutang tidak ada niat untuk membayar, aplikasi ini hilang aplikasinya, hilang ganti nomor telepon, kabur. Itu sama juga jadi haram. Dan yang ketiga, harusnya kalau memang utang piutang ini maka rela untuk bisa memaafkan kalau tidak bisa membayar utang. Karena unsur daripada utang piutang itu bagaimana kita saling membantu, saling menolong. Dan yang memberi utang harusnya kelebihan daripada hartanya. Jadi ketika dia tidak bisa dibayarkan, maka amanlah dia karena tidak merepotkan padanya. Karena jangan sampai kita menolong malah ditodong. Gitu malah jadi merepotkan yang nolong gitu maksudnya kan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah tapi sejauh yang namanya meminjam apapun sebenarnya kalau tidak ada unsur ribanya silakan aja. Tapi kalau ada unsur ribanya atau lebihnya itu yang berbahaya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Jamaah. Kenapa ya? Kalau kita bicara masalah merdeka dari hutang itu kayaknya susah banget Ustaz Hilman. Yang namanya manusia itu punya kebutuhan, ada aja. Ada orang yang sibuk kerja, tapi kayaknya hidupnya, kerjanya itu hasilnya buat bayar utang aja gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tandanya ini bahwa rezeki ini kurang berkah? Atau mungkin rezeki yang kita dapetin kurang berkah? Kenapa? Pas banget. Kenapa begitu? Pas banget. Yang mau jawab adalah Ustaz Hilman. Beliau adalah ilmu syariah. Oh iya benar. Silakan Ustaz Hilman. Tafadhol. Masya Allah, saya mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sebelumnya kita ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan Indonesia tambah berkah. Amin. Tambah maju, amin. Masyarakatnya tambah sejahtera, amin. Dan semua yang berhimpun di dalamnya senantiasa dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bicara tentang keberkahan, berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? Dua setidaknya. Satu, bertambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dua, bertambah kebermanfaatan kita kepada manusia yang lain. Jadi kalau kita mau melihat apakah rizki kita berkah atau tidak, lihat aja dua indikator tadi. Nah, adapun terkait dengan hutang, hutang itu boleh, ya, asalkan satu, hutang menjadi pilihan terakhir ketika mendesak. Jadi bukan pilihan utama atau bahkan pertama, bukan, tapi pilihan terakhir. Setelah tidak ada jalan yang bisa memenuhi apa yang kita inginkan itu, maka berhutang. Maka satu, boleh berhutang tapi dalam keadaan mendesak. Dua, boleh berhutang, catat ya, untuk kebutuhan, bukan keinginan. Apa bedanya antara kebutuhan dengan keinginan? Beda. Kebutuhan itu sesuatu yang bila kita tidak memenuhinya, yang akan berpengaruh adalah tubuh kita. Jadi akan membahayakan tubuh kita. Tapi kalau keinginan, jika tidak terpenuhi, yang berpengaruh postingan sosial media kita. Nggak posting-posting. Nggak posting-posting. Jadi kalau tidak mendesak, bukan kebutuhan, ya jangan berhutang. Yang ketiga, berniat untuk membayarnya. Catat ini. Karena mohon izin ya, mohon maaf, ada orang yang mungkin dia berhutang tapi dari awal udah niat gak bayar. Oh, bener kata Ustaz Maulana tadi, banyak kayak gitu. Ini bahaya. Pencuri itu. Nah, makanya itu masuk kategori orang yang menzolimi orang lain. Maka ketika kita berhutang, niatkan di awal kalau kita ingin melunasinya. Dan yang keempat, tentu sesuai dengan syariat, ya, lepaskan dari namanya, kalau dalam bahasa kami ya, namanya tamagrib, tadlis, maisir, gharar, riba. Ya, hindari penipuannya, hindari ketidakjelasannya, hindari perjudiannya, hindari tambahan daripada riba tadi. Maka insya Allah jika itu yang terpenuhi, hutang itu boleh. Kadang-kadang mohon maaf ya,
kita ini berhutang bukan pada keadaan mendesak, bukan untuk kebutuhan. Kemudian dari awal sudah niat tidak membayarnya. Itu yang barangkali akan mengantarkan rezeki kita tidak berkah. Maka terakhir ada satu doa yang mudah-mudahan doa ini bisa menguatkan kita agar mendapatkan keberkahan rezeki dan yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Catat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nabi menganjurkan itu dibaca setiap hari Jumat pada asar. Oh, Masya Allah. Ya, menjelang maghrib. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bifadlika. Berarti jangan ngutang sama saya juga ya. Bisa aja. Jazakallahu khairan kasiran. Itu bifadlika artinya karunia. Iya, karunia. Iya, tapi nama saya disebut. Takutnya orang ngutang sama saya juga makin banyak lagi. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam ini. Lain kali baca doa yang ada nur. Justru yang mana mau dilanjut nih. Iya kan. Merdeka dari hutang. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Yang namanya manusia benar tadi. Kita selalu ngebahas punya kebutuhan. Sampai akhirnya kadang-kadang kebutuhan itu terus berkembang. Dan kita harus memaksakan akhirnya jadinya. Karena kita paksakan, waduh, akhirnya pastinya keuangan makin bertambah. Nah, akhirnya kita harus berhutang menutupi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam nih? Kalau tadi kan Ustaz Imam bilang, ini bukan keinginan loh, ini kebutuhan. Tapi kebutuhannya semakin besar. Mohon izin, anaknya makin banyak. Anaknya 5 kayak saya, amin. Ketilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dirgahayu yang ke-77 untuk negara Republik Indonesia insyaallah bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Karena subhanallah di tengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi kemarin, bahkan sampai sekarang masih dalam hal transisi ini, masih banyak yang baru mulai bangkit lagi. Sehingga banyak yang membutuhkan modal, bahkan untuk kehidupan sehari-harinya ia harus berhutang. Bagaimana orang yang berhutang untuk kehidupan sehari-harinya, untuk kebutuhan sehari-harinya? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Syaratnya orang beriman, kata Al-Quran, wahai manusia, makanlah dari apa yang telah Allah sediakan di bumi ini. Jadi yang disediakan di bumi ini yang kita makan. Gak usah jauh-jauh sampai ke Venus, ke Mars gitu ya untuk cari makan. Apa yang Allah sediakan di bumi ini, itulah yang kita makan. Mimma fil ard, dengan syarat halalan. Ada yang halal. Halal apanya? Halal zatnya, bahannya halal. Tapi halal juga cara mendapatkannya. Artinya, hutang itu halal nggak? Cara berhutang, dengan cara berhutang bisa makan, dengan cara berhutang halal karena berhutang itu boleh. Tapi kalau di dalam hutang tersebut sudah ada penipuan, sudah ada ketidakjelasannya. Seperti tadi dikatakan ada orang yang berhutang misalnya, tapi tidak jelas gitu. Tiba-tiba harus ganti berapa nanti. Ya udahlah teman ini, saudara ini nggak apa-apa bawa aja. Kayak nggak percaya aja. Udah bawa aja. Nggak jelas nih. Langsung tiba-tiba nanti ini sedekah apa hutang nih? Nggak jelas isinya apa. Atau nggak jelas kita harus ganti berapa. Atau ada riba di dalamnya. Maka sudah tergolong sesuatu yang tidak halal cara mendapatkan makanannya. Maka kalau caranya sudah halal, ya dengan cara berhutang halal, tapi jangan sampai ada penipuan di dalamnya. Yang thayyib, yang baik, maka sudah termasuk makan dengan sesuatu yang halalan thayyiba. Maka subhanallah, kebutuhan sehari-hari, seseorang membutuhkan makan, seseorang membutuhkan untuk yakni pendidikannya, untuk sekolahnya, itu adalah yang termasuk kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Tadi dijelaskan, kalau tidak dipenuhi maka bisa kehilangan nyawanya. Kalau belum kehilangan nyawanya, belum termasuk di antara kebutuhan yang mendesak. Contoh misalnya, jangankan berhutang, orang berada di tengah hutan, lalu ternyata yang ada cuma daging. Mohon maaf, daging yang diharamkan dalam Islam,
justru dia boleh memakannya atau wajib memakannya kalau dia dalam keadaan meninggal nanti kalau dia tidak memakannya. Subhanallah. Itulah indahnya ajaran Islam. Allahu taala alam. Aduh, makasih banyak Ustaz Syam. Ya Allah, ini kenapa jadi begini sih ya? Ini banyak banget yang ngutang belum ada yang dibayar. Ini Ustaz Maulana ada namanya sih ya? Enak aja. Tapi Ustaz Maulana pernah ngutang nggak? Pernah sih. Hah? Yang benar nih, enggak pernah Tidak sih. ada manusia tidak punya utang pastinya. Contoh, dir, bayarin dulu tuh tiketnya. Nanti kalau saya sampai di Makassar baru saya bayar. Itu kan utang juga. Ya, tapi gimana nih Ustadz Maulana nih? Gimana kita tuh bisa merdeka dari hutang? Kalau kita tuh udah terlanjur sulit menghilangkan yang namanya ketagihan dari berhutang itu sendiri. Sulit ya? Hah? Ya sulit. Iya, sulit. Saya bilang sulit. Makanya jelasin dong, bukan sulit juga. Gini. Sulit. Sulit utang itu kalau saya jelasin sekarang. Oh. Nanti akan saya jelaskan setelah yang lewat ini. Yang lewat yang mana? Tuh. Ada utang mau lewat. Oh iya itu dia. Utang di kita Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau tidak ditayangin kita jadi utang. Oh iya benar. Oh iya benar. Kan ada promo-promo yang mau lewat. Ini lagi utang Bukan nih. utang. Harus dibayar ntar. Dibayar.